Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran jarak jauh kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Allah selalu menjaga hati kita sehingga hati kita selalu condong untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau sehingga nanti bisa masuk dalam surga Allah Ta'ala. Baik anak-anakku kelas 11 yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita, masih membahas tentang analisis buku non-fiksi. Ya, setelah kemarin kita sedikit menyampaikan hal-hal pokok yang ada di bab tersebut, sekarang kita akan menyampaikan tentang bagaimana cara kita bisa memahami buku non-fiksi dengan salah satu metode membaca, yaitu metode membaca SQ3R. Kalau tidak salah, kemarin ketika kalian duduk di kelas 10, metode ini pernah kita bahas ya, yaitu metode SQ3R ini pernah kita bahas ya. Kita mulai saja metode membaca SQ3R. Jadi tujuan pembelajarannya, setelah kalian bisa memahami metode membaca ini ya, melalui pemahaman membaca metode SQ3R ini, diharapkan kalian nanti mampu menerapkannya ketika kalian akan memahami buku pengayaan non-fiksi, atau bisa menerapkan metode ini ketika kalian akan memahami buku non-fiksi seperti itu. Baik. Apa itu metode membaca SQ3R? Membaca SQ3R itu yang pertama ada survei. Kemudian yang kedua, Q-nya ada question. R yang pertama ada read. Kemudian R yang kedua recite. Dan R yang keempat ada review. Jadi SQ3R ini ada survei, question, read, recite, dan review. Gitu ya. Kita bahas satu persatu. Apa itu survei? Survei artinya meninjau, meneliti, atau menjajaki. Ya, survei itu dilakukan dengan membaca butir-butir permulaan buku. Nah, dilakukan dengan cara membaca butir-butir permulaan buku. Nah, butir permulaan buku itu antara lain ada halaman judulnya dibaca, kata pengantarnya, daftar isi, judul, atau bab atau subbab, indeks, glosarium. Tetapi kalau khusus untuk indeks atau glosarium itu biasanya ditempatkan bukan di halaman permulaan buku, akan tetapi di akhir buku. Nah, tapi tidak masalah dengan kalian secara sekilas membaca tentang halaman indeks dan glosarium, artinya sama saja kalian itu melakukan kegiatan survei. Kemudian butir-butir tersebut, ada contohnya halaman judul, kata pengantar, dan lain sebagainya, itu dibaca dengan teknik membaca sekilas, atau istilah lainnya adalah skimming, membaca sekilas atau skimming, yang mana membaca skimming itu adalah membaca dengan cepat
untuk mengetahui gambaran umum isi sebuah buku. Ya, baca skimming itu adalah membaca dengan cepat untuk mengetahui gambaran umum isi buku. Itulah survei. Ya, jadi kalian pahami apa yang ada di dalam kegiatan-kegiatan apa yang bisa kalian lakukan melalui kegiatan survei. Kemudian masuk pada yaitu question atau bertanya. Question atau bertanya yakni mempertanyakan hal-hal yang terkait dengan yang diperkirakan akan muncul di dalam bacaan. Nah, question ini atau bertanya ini kalian lakukan sesudah kalian mensurvei buku. Setelah kalian membaca sekilas butir-butir permulaan buku tadi, kemudian munculkan pertanyaan-pertanyaan di dalam hati kalian. Bisa secara tertulis ataupun cuma ya melalui perasaan kalian dimunculkan pertanyaan terkait dengan hal-hal yang diperkirakan akan muncul di dalam sebuah bacaan. Nah, pembaca harus merumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai informasi fokus sebelum memulai kegiatan membaca. Nah, jadi question ini dilakukan setelah kalian melakukan kegiatan survei dan juga dilakukan sebelum kalian melakukan kegiatan membaca. Kemudian pertanyaan yang sudah dirumuskan tadi bisa kalian gunakan sebagai pemandu pada saat kalian membaca dengan sesungguhnya. Di dalam merumuskan pertanyaan tadi, kalian bisa menggali dari prediksi-prediksi di dalam survei, dan juga karena dorongan ingin tahu tentang suatu hal yang diduga jawabannya akan diperoleh melalui bacaan. Itu adalah question atau bertanya. Kemudian yang SQ 3R. R yang pertama ada read, yaitu membaca. Untuk menjawab pertanyaan pada question tadi, setelah melaksanakan survei, kalian membuat pertanyaan atau question. Kalian sebagai pembaca perlu melakukan kegiatan membaca dengan sesungguhnya. Membaca dilakukan dengan fleksibel, artinya ketika kalian menerapkan metode SQ3R ini di dalam kalian membaca, itu bisa kalian lakukan secara fleksibel. Artinya apa? Tidak harus dengan kecepatan yang sama. Hal ini disesuaikan dengan tujuan membaca dan karakteristik bahan bacaan yang kalian hadapi. Ya, ketika menemukan informasi-informasi yang itu berkaitan dengan pertanyaan yang kalian ajukan di dalam question, perlambatlah membaca kalian. Dengan tujuan untuk apa? Dengan kalian memperlambat bacaan, tujuannya agar kalian itu lebih mudah memahami dari apa yang disampaikan melalui buku tersebut. Tentunya yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian ajukan tadi. Ya, ketika menghadapi kalimat-kalimat yang memang itu tidak ada kaitannya dengan question yang kalian munculkan, maka ya biasa-biasa saja, dipercepat saja. Itu artinya fleksibel seperti itu. Membaca dengan teknik di atas artinya dengan kecepatan yang tidak sama, oleh para ahli membaca disebut sebagai fleksibilitas baca. Ya, fleksibilitas baca itu artinya ya membaca dengan yang dilakukan dengan fleksibel, ya, secara fleksibel, tidak harus dengan kecepatan yang sama seperti itu. Itu R yang pertama ada read. Kemudian R yang kedua adalah recite, menceritakan kembali. Recite artinya menceritakan kembali isi bacaan yang telah kalian baca. Ini dilakukan setelah kalian membaca ya tentunya ya. Kegiatan menceritakan kembali isi bacaan biasanya disertai dengan pembuatan ikhtisar atau peta pikiran. Nah, ikhtisar itu sendiri dibuat dengan ketentuan: 1.
harus kalian buat dengan kata-kata kalian sendiri, dibuat secara singkat, padat, dan jelas yang mencakup butir-butir penting isi sebuah bacaan. Dan di dalam membuat ikhtisar hendaknya tidak berbarengan dengan kegiatan yang lain, misalnya sambil membaca buku atau mencatat sambil membuka-buka buku. Ini bukan sambal ya, tapi sambil ya. Jadi tentunya membuat ikhtisar itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kalian harus membuatnya dengan kata-kata kalian sendiri, tidak cuma sekedar menyalin apa yang ada di dalam buku, kalimat-kalimat yang ada ya, singkat, padat, jelas, mencakup butir-butir isi penting bacaan. Hendaknya tidak dibarengkan dengan kegiatan-kegiatan lain, yang harapannya apa? Ikhtisar yang kalian buat itu bisa sempurna seperti itu. Itu resep atau menceritakan kembali. Setelah membuat ikhtisar, tentunya kalian bisa ketika menceritakan kembali kepada orang lain, bukan buku yang kalian bukan informasi yang ada di dalam buku yang kalian sampaikan kepada orang lain, akan tetapi cukuplah ikhtisar yang kalian buat itu yang kalian sampaikan kepada orang lain. Itu resep. Kemudian R yang terakhir ada review, meninjau kembali. Kegiatan review atau meninjau kembali dimaksudkan untuk memeriksa ulang butir-butir yang telah kalian baca dan yang telah kalian pahami sebelum meneruskan kegiatan bacanya pada bacaan atau bab lain atau mungkin buku lain. Itu review ya. Meninjau kembali dapat dilakukan dengan melihat butir-butir tertentu yang dianggap perlu untuk sekadar menyegarkan kembali ingatan kita terhadap bacaan yang telah kita baca. Intinya teknik membaca SG3R seperti ini ya. Ada survei, question, read, resay, dan review. Itu yang bisa Pak Eko sampaikan untuk pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat untuk kalian ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Sekian, kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.